Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Pada dasarnya, teknik memasak terbagi menjadi 3, yaitu memasak dengan media minyak, air, dan panas, kering atau dry heat. Dari setiap media yang digunakan kemudian dibagi lagi menjadi beberapa teknik memasak yang umum digunakan sehari-hari. Nah, setiap teknik yang digunakan akan menghasilkan rasa dan tampilan masakan yang berbeda-beda. Contohnya saja dalam membuat makanan berkuah. Jika menggunakan teknik simmering, rasa kuah yang dihasilkan akan lebih kuat. Sementara jika menggunakan teknik stewing, rasa kuah yang dihasilkan akan lebih kental dan gurih. Berbagai macam teknik memasak memang harus dikuasai agar kamu bisa memasak aneka resep makanan. Proses memasak ini tentunya harus didukung dengan penggunaan bahan-bahan yang berkualitas. Biar lebih jelasnya, yuk simak perbedaan tiap teknik memasak berikut ini versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, teknik sauteing. Sauteing atau menumis adalah teknik memasak yang menggunakan sedikit minyak dengan suhu yang tinggi. Makanan yang umumnya dimasak dengan teknik ini harus dipotong kecil-kecil terlebih dahulu, baru kemudian ditumis di minyak panas. Setelah agak kecoklatan, makanan pun akan diaduk-aduk dengan spatula dan wajan sesekali dikuncangkan agar matangnya merata. Teknik ini biasa dilakukan untuk menumis resep masakan sederhana dengan waktu singkat. Menggunakan bahan-bahan yang sederhana dan sedikit menggunakan minyak. Alat memasak yang digunakan biasanya adalah wajan datar. Lantaran bidang wajan yang datar bisa mempercepat proses penguapan sehingga masakan lebih cepat matang. Teknik sauteing ini sangat cocok dipraktikkan pemula yang sedang belajar memasak. Biasanya teknik sauteing diterapkan ketika menumis sayur atau bahan makanan lainnya seperti daging. Yang kedua, stir frying. Teknik memasak satu ini mirip dengan sauteing, hanya saja minyak yang digunakan cenderung lebih banyak. Stir frying lebih sering digunakan untuk mengolah Chinese food. Dengan menggunakan wok yang cukup besar, panas akan ditransfer ke makanan melalui konduksi cairan. Saat masak pun, wok akan sesekali diguncang-guncangkan, bahkan tak jarang sampai menyemburkan api guna mematangkan semua makanan dengan merata. Memasak dengan teknik stir frying sering dilakukan oleh juru masak restoran Asia. Suhu api pada teknik ini juga harus besar agar cepat panas, namun tidak menggunakan minyak dalam jumlah banyak. Teknik ini kerap digunakan seorang juru masak untuk meratakan bumbu masakan dan memastikan bahan makan matang sempurna di wajan. Yang ketiga, pan frying. Sama halnya dengan sauteing, pan frying juga menggunakan minyak sedikit yang bertujuan untuk melumasi wajan, maksudnya netizen. Perbedaannya terletak pada bahan makanan yang digunakan. Jika sauteing hanya bisa diaplikasikan untuk bahan makanan dengan potongan kecil, pan frying justru sebaliknya. Bahan makanan yang digunakan untuk teknik memasak satu ini harus berukuran lebih besar sehingga makanan hanya perlu dibalik sesekali agar matangnya merata. Contoh makanan yang bisa diolah dengan pan frying diantaranya beef stick dan burger. Proses memasak dengan teknik ini tidak terlalu rumit karena hanya perlu dimasak dengan api kecil serta sedikit minyak dan mentega untuk melumuri wajan. Teknik pan frying biasanya tidak melibatkan banyak gerakan. Yang keempat, teknik shallow frying. Masih dalam kategori teknik memasak dengan media minyak, ada lagi teknik menggoreng yang umum digunakan kebanyakan orang, yaitu shallow frying. Teknik satu ini menggunakan minyak yang tingginya hanya sepertiga atau setengah makanan. Umumnya, shallow frying diaplikasikan untuk menggoreng daging, ikan, perkedel, dan beberapa jenis gorengan lainnya. Makanan harus sering rajin dibolak-balik agar matangnya merata. Meski minyak yang digunakan cukup banyak, kamu tidak disarankan untuk menggunakan minyak lebih dari sekali karena bisa menimbulkan berbagai penyakit berbahaya, termasuk kolesterol dan juga kanker. Yang kelima, deep frying. Di antara teknik menggoreng lainnya, deep frying menjadi teknik memasak yang paling banyak menggunakan minyak. Makanan harus terendam dalam minyak panas agar matang merata. Biasanya diperlukan wajan khusus bernama deep fryer untuk menggunakan teknik memasak ini. Tapi kalau tidak punya, kamu bisa menggunakan wajan biasa yang berbentuk cembung. Makanan yang dimaksud dengan
teknik deep frying biasanya dilapisi dulu dengan tepung atau adonan tepung. Tujuannya untuk melindungi dan mengunci kelembapan alaminya. Contohnya adalah fried chicken dan French fries. French fries maksudnya. Salah mulu. Jangan ditabok ya netizen, please. Yang keenam, boiling. Kamu pasti pernah dong merebus telur? Nah, teknik merebus makanan menggunakan air dinamai boiling. Bukan hanya air, media yang digunakan pun bisa diganti dengan kaldu, santan, dan cairan lainnya. Prosesnya dimulai saat air dipanaskan mencapai 100 derajat Celcius. Supaya makanan cepat matang, panci dapat ditutup selama proses memasak. Hal ini bertujuan agar uap air tertahan dan menimbulkan panas. Teknik memasak ini paling sering diaplikasikan untuk memasak sup. Yang ketujuh, teknik simmering. Tak jauh berbeda dengan boiling, teknik memasak simmering juga menggunakan air sebagai media memasaknya. Perbedaannya, suhu yang digunakan lebih rendah, yakni di bawah 100 derajat Celcius. Kamu harus selalu menjaga suhu panasnya dengan cara mengecilkan api ketika air mulai mendidih. Biasanya, simmering dilakukan untuk mendapatkan saripati dari bahan makanan yang direbus. Yang kedelapan, poaching. Sekilas, teknik memasak satu ini memang terlihat mirip dengan boiling. Hanya saja proses poaching berjalan lebih lambat karena dibutuhkan suhu yang lebih rendah untuk mengaplikasikannya. Suhu yang digunakan harus berada di angka 92 sampai dengan 96 derajat Celcius. Makanan yang biasa dimasak dengan teknik ini antara lain poached egg dan berbagai macam protein lainnya. Yang kedelapan, teknik braising. Braising adalah teknik memasak dengan sedikit air mendidih. Makanan yang akan diolah dengan teknik ini harus diolah terlebih dahulu. Tujuannya agar bumbu yang dimarinasi pada permukaan bahan makanan dapat meresap sempurna ketika dimasak dengan teknik yang satu ini. Secara sederhana, braising ini merupakan proses merebus daging dengan waktu panjang hingga bahan makanan benar-benar empuk. Contoh makanan yang diolah dengan teknik ini ialah rendang daging, semur daging, serta spicy braised tofu. Rata-rata, daging yang diolah dengan teknik braising sudah lebih dahulu dimarinasi dengan bumbu masak tertentu atau dikaramelisasi sampai berubah warna menjadi gelap. Ciri khas masakan yang diolah dengan teknik masak ini adalah bumbu yang meresap pada bahan makanan. Contoh yang paling sederhana dari cara masak ini adalah rendang daging seperti yang telah disebutkan di atas. Yang ke-10, teknik Au Bain Marie. Bagi yang gemar bikin kue pasti tak asing dengan nama teknik memasak ini. Au Bain Marie sering digunakan untuk melelahkan coklat masak. Caranya, rebus air di dalam panci dan letakkan wadah anti panas yang berukuran lebih besar di atas panci. Kemudian, masukkan bahan makanan yang ingin dilelehkan ke dalam wadah tersebut. Diamkan hingga bahan makanan meleleh sempurna. Selain untuk melelehkan coklat, teknik memasak ini juga sering digunakan untuk membuat nasi tim. Nah, para netizen yang budiman serta ibu-ibu yang di rumah, demikianlah beberapa teknik memasak yang baik versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.